Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, kembali Radio Republik Indonesia Toli-Toli Buol dan Parigi Motong menyiarkan dialog tanggap bencana di kesempatan kali ini, di mana langsung dari Aula SMA Negeri 2 Toli-Toli. Tentunya kurang lebih 50 menit ke depan kita akan berbincang dan berdialog mengenai topik yang akan kita bahas di kesempatan kali ini mengenai dialog tanggap bencana 2024, pentingnya mitigasi bencana bagi siswa. Tentunya di kesempatan kali ini saya tidak sendiri, bersama dengan sejumlah narasumber di kesempatan kali ini. Ya, saya perkenalkan satu persatu narasumber kita di kesempatan kali ini. Ada Ibu Siti Hadeni, Sarjana Hukum, Subkoordinator Pencegahan Kesiapsiagaan BPBD Toli-Toli. Kami coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, kemudian yang kedua, narasumber kami yang kedua ada dari Ketua Organisasi Siswa Intrasiswa Ketua OSIS SMA Negeri 2 Toli-Toli, Adik Raihan. Kami coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Adik Raihan. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian narasumber kita yang ketiga dari Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Toli-Toli, Bapak Sarifudin. Kami coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar dan pemirsa RRI.net dimanapun Anda berada, tentunya dalam menghadapi bencana berbagai edukasi atau mitigasi diperlukan oleh masyarakat. Tidak hanya di kalangan masyarakat umum, namun juga di lingkungan pendidikan, dalam hal ini sekolah, sehingga edukasi ini perlu diberikan kepada seluruh siswa. Nah, di kesempatan kali ini kita akan berdialog terkait dengan pentingnya mitigasi bencana bagi siswa. Saya pertama ke Bung Adik Raihan. Tentunya melihat saat ini fenomena bencana yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, tidak terkecuali di Toli-Toli. Tentunya sebagai seorang siswa, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan teman-teman Anda, siswa-siswa, edukasi mereka terkait dengan bencana ini? Apa yang Anda rasakan selama ini terkait dengan bagaimana berbagai bencana ini? Silakan Adik Raihan. Baik, jadi kalau untuk dari siswa sendiri, dari OSIS sendiri belum ada untuk sosialisasinya, tapi dari keempat organisasi yang ada di bawah kami, contohnya itu PMR, PIKR, Pramuka, dan Sispala, itu sudah mengadakan sosialisasi terkait dengan tanggap bencana. Seperti itu. Contohnya kalau di organisasi PMR itu ada materi terkait dengan Ayo Siaga Bencana. Jadi di situ dijelaskan bagaimana dampak, bagaimana apa saja jenis-jenis bencana alam yang dapat terjadi di Kabupaten Toli-Toli. Seperti itu, Pak. Ya, baik. Saya ke Pak Sarifudin, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Toli-Toli. Tentunya di lingkungan pendidikan di sekolah SMA Negeri 2 Toli-Toli, dengan banyaknya anak-anak atau pelajar yang ada di SMA Negeri 2 ini. Tentunya selain pendidikan ilmu pengetahuan secara umum yang diberikan kepada anak-anak, tentunya dari pihak sekolah sendiri sejauh mana memberikan edukasi atau pemahaman kepada anak jika suatu saat terjadi bencana ini, upaya penyelamatan yang perlu dilakukan ini seperti apa? Silakan Pak Sarifudin. Ya, terima kasih banyak atas atensinya kita semua ini. Saya berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salam salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya diberi kesempatan untuk duduk bersama orang-orang baik dan orang-orang terbaik dalam menyiarkan hal-hal yang baik, khususnya di Kabupaten Toli-Toli ini. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk memperkenalkan juga saya punya sekolah. Ya. Yang pertama, apa yang disampaikan oleh Anda Rehan tadi, bahwa secara umum di SMA 2 Toli-Toli belum secara masif melaksanakan sosialisasi tentang tanggap bencana atau mitigasi bencana ini. Tapi ada beberapa hal yang kita bersama, bahwa
SMA 2 Toli-Toli ini jumlah siswanya 751 orang. Lumayan banyak. Yang kedua, di SMA 2 Toli-Toli pernah dilanda oleh bencana banjir 2017. Secara struktural kami alhamdulillah sudah mempersiapkan hal-hal yang untuk menghadapi banjir. Yang pertama, alhamdulillah kami pagar di belakang ini. Pagar ini kami bikinkan beton setinggi 1 meter di belakang ini, sehingga mengantisipasi air dari atas itu untuk banjir. Kemudian yang di depan pintu sana dulu rendah, kami tinggikan sekitar 0,5 meter ini, sehingga insya Allah untuk antisipasi banjir untuk kami laksanakan. Kemudian kami bikin drainasi tengah. Drainasi di tengah ini supaya kalau ada air dari sekolah itu di sini, maka siklus air berjalan dengan baik untuk tanggap banjir. Karena memang saat itu kami SMA 2 Toli-Toli kena banjir sampai 1 meter di permukaan air tanah atau permukaan tanah. Kemudian secara air-air ini banyak isu-isu yang beredar, malah saya kaget Pak Bu. Ini ada anak-anak membawa HP karena takut bencana. Karena ada beredar di terutama ini yang namanya gempa bumi ini. Karena di bawah kita punya ini katanya jalur daripada gempa ini termasuk Toli-Toli dan banyak di media massa. Sehingga saya pernah menangani kasus anak-anak yang bawa HP karena di sekolah kami ini tidak boleh bawa HP kecuali izin daripada guru untuk proses belajar mengajarnya dan izin daripada wali kelasnya masing-masing. Karena untuk proses belajar mungkin mau bikin YouTube, mau bikin apa, sehingga boleh bawa HP. Saya tanya kepada anak, mengapa bawa HP Pak? Mak, saya punya bapak gelisah. Jangan-jangan terjadi gempa di SMA, posisi saya masih di sini. Seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan adanya kegiatan yang seperti ini saya juga berpikir, mungkin harus ada sosialisasi secara masif, secara interaktif, baik lewat kurikulum atau ekstrakurikuler, sehingga kami bisa mengantisipasi. Salah satu contoh misalnya, kalau banjir alhamdulillah kami antisipasi, tapi kalau gempa bumi ini kan hal yang tidak bisa kita duga. Tetapi insya Allah kan kami akan berusaha. Tadi anak Darehan tadi sudah menyatakan insya Allah akan sosialisasi secara masif, baik lewat ekstrakurikuler yang disampaikan tentang pramuka, PIR, PMR dan Sispala. Nanti insya Allah secara masif saya sampaikan. Masukkan di dalam programmu bahwa ada tanggap bencana di dalam suatu program kamu. Sehingga kami secara intensif atau anak-anak mengetahui bagaimana sosialisasikan tentang efek daripada bencana, baik pra bencana, pada saat bencana maupun pada pasca bencana. Itu yang kami usahakan. Kemudian yang kedua, ini kan tidak semua siswa 750 orang tadi masuk di kegiatan ekstrakurikuler yang secara masif tadi. Tetapi seluruh siswa kan tidak mengenal siapa-siapa kalau bencana datang. Tapi setiap personil berhak untuk melindungi diri daripada bencana-bencana ini. Yang pertama, kami insya Allah kami akan masukkan di dalam suatu molok kami atau dalam kegiatan kurikulum kami ada sejenis muatan lokal yang bisa kita bahas. Nanti insya Allah saya akan rapatkan dengan Dewan Guru bagaimana masukkan atau kita ada muatan bencana, tahan bencana, karena ini serba gelisah anak-anak ini. Sehingga secara struktur kami juga akan kemana arahnya, kemudian akan ada jalurnya, baik secara struktur maupun secara non struktur yang ada di SMA 2 Toli-Toli. Terima kasih banyak. Ya, baik. Saya ke Ibu Siti Hadeni selaku Koordinator Pencegahan Kesiapsiagaan BPBD Toli-Toli. Melihat apa yang disampaikan oleh Kepsek tadi mengenai situasi kondisi di SMA Negeri 2 pernah mengalami yang namanya banjir di 2017. Melihat kawasan dari SMA 2 Negeri 2 Toli-Toli ini adalah di kawasan
Kelurahan Tambun. Ini mungkin dari BPBD sendiri bagaimana melihat letak dari SMA Negeri 2 ini yang rawan dengan mungkin banjir, sehingga perlu dilakukan upaya mitigasi atau pemahaman edukasi kepada anak-anak ketika jam pelajaran. Silakan Bu Siti. Terima kasih. Dalam kesempatan ini sebelumnya saya mau memberikan dulu apa itu yang dimaksud dengan mitigasi. Jadi mitigasi itu merupakan upaya yang kita lakukan untuk mengurangi dampak daripada resiko bencana. Jadi upaya itu baik berupa struktural maupun non struktural atau peningkatan kemampuan kepada kita sehingga ketika terjadi bencana kita mampu menghadapi itu. Jadi itu mitigasi. Dan secara panjang lebar tadi Pak Kepsek juga sudah menjelaskan sedikit banyak tentang mitigasi yang mereka lakukan di SMA 2 ini. Kalau terkait kondisi sekolah yang seperti tadi ditanyakan bahwa bagaimana kondisi sekolah SMA 2. Kalau saya mau memberikan penilaian, kalau untuk mitigasi gempa dulu Pak ya, kalau untuk mitigasi gempa itu dari secara strukturalnya itu bangunannya Bapak ini masih kurang Pak, masih kurang. Mestinya di kami itu ada namanya kegiatan sekolah aman bencana, itu kegiatan skala nasional Pak. Jadi se-Indonesia mestinya sekolah itu sudah bertitelkan sekolah aman bencana. Jadi dalam sekolah aman bencana itu apa saja yang menjadi persyaratannya? Mestinya dia termitigasi secara strukturalnya ada. Misalnya sekolahnya berada di lokasi yang aman dari bencana, itu satu. Terus yang kedua, desain bangunannya sudah didesain sedemikian rupa sehingga bangunannya itu tahan dari bencana, misalnya tahan gempa. Misalnya bangunannya karena dia berada di lokasi rawan banjir, bangunannya ditinggikan biar tidak masuk banjir, prasarana dan lengkap sudah tentang masalah penanggulangan bencana begitu. Jadi kalau contoh kecil saja dalam ruangan ini, mengapa saya bilang ruangan ini tidak masuk dalam mitigasi struktural? Karena ruangan ini dikelilingi oleh jendela kaca. Iya. Itu kalau bencana gempa bumi yang tidak kita ketahui, itu mitigasi yang pertama itu masuk di kolong meja. Kemudian yang selanjutnya hindari kaca. Sementara dalam ruangan ini semua dikelilingi kaca. Jadi kira-kira misalnya gempa, ini siswanya mau lari kemana ini? Semuanya kaca. Karena kaca itu rawan pecah. Jadi siswanya terancam seperti itu. Makanya saran kami sebenarnya sekolah-sekolah itu sebelum dibangun harus memperhatikan itu, dan saya rasa itu pun termuat di IMB bahwa kita itu membangun untuk daerah-daerah yang seperti kita ini di Toli-Toli, mestinya kita membangun dengan struktur bangunan yang tahan gempa. Jadi ini desain ruangannya masih jauh dari kata-kata aman karena dikelilingi oleh kaca. Ya, jadi hal yang bisa kita bikin kalau misalnya ada gempa terus siswanya Bapak ini ada di dalam ruangan ini, paling pertama masuk di kolong meja saja, itu yang paling aman. Kemudian selanjutnya bisa juga di sudut-sudut ruangan. Cuman masalahnya sudut ruangannya ada kaca. Jadi kita abaikan itu. Jadi jalan satu-satunya ini cuman masuk di bawah kolong meja. Jadi mitigasi yang lain misalnya berdiri di hook-hook itu di sudut-sudut ruangan itu mestinya itu juga ada. Cuman pengaruhnya ini kaca semua. Sementara itu kita mesti menghindari kaca kalau ada gempa seperti itu. Ya, baik. Saya kembali ke Ketua OSIS SMA Negeri 2 Toli-Toli, Adik Raihan. Melihat apa yang disampaikan oleh kedua narasumber, ada dari Kepsek, kemudian dari BPBD Toli-Toli. Tentunya Anda selaku siswa di SMA Negeri 2, dengan banyaknya teman Anda, sekitar ada 750 orang teman. Ini saat ini bagaimana sebenarnya tanggapan teman-teman Anda di organisasi? Apakah dengan adanya isu gempa megatrust ini menimbulkan ketakutan atau bagaimana, atau mereka hanya biasa-biasa saja dalam menghadapi isu yang sebenarnya perlu kita harus antisipasi, meskipun kita harus mencoba agar jangan panik dalam menghadapi bencana. Silakan Adik Raihan. Baik, terima kasih. Untuk isu-isu dari megatrust sendiri, tadi Bapak Kepala Sekolah juga sudah mengatakan
ada tentunya kalau kepanikan itu pasti ada dalam setiap siswa pasti ada. Contohnya seperti mereka membawa HP karena ingin menghubungi orang tuanya yang ada di rumah. Nah, jadi untuk isu-isu yang beredar terkait dengan Megatrust, teman-teman saya sendiri itu merespon, ada yang merespon dengan cara membawa HP kayak tadi. Yang kedua ada juga yang tidak meresponnya, artinya dia hanya membiarkan isu-isu ini beredar. Oke, karena isu-isu ini kan hanya bagaimana ya? Isu ini kan belum terjadi. Ya hanya akan terjadi. Seperti itu. Jadi mereka cuma mempersiapkan diri mereka apa saja yang harus dipersiapkan ketika terjadi itu bencana. Jadi contohnya ketika mereka dalam ruangan, mungkin mereka masuk di bawah kolong meja, lari keluar menjauhi gedung-gedung kelas dan menjauhi pohon-pohon besar. Seperti itu, Pak. Baik, pendengar dan pemirsa RRI.net dimanapun Anda berada, masih di Pro 1 RRI Toli-Toli. Namun sebelum kita melanjutkan dialog kita di kesempatan kali ini, kita ikuti sejumlah pesan-pesan berikut ini. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. RRI.net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI.net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI.net, tonton yang Anda dengar. RRI.net, tonton yang Anda dengar. Dimanapun Anda berada, kembali kita melanjutkan dialog tanggap bencana. Di kesempatan kali ini langsung dari Aula SMA Negeri 2 Toli-Toli. Masih bersama dengan sejumlah narasumber di kesempatan kali ini dengan topik pentingnya mitigasi bencana bagi siswa. Nah, saya lanjut di dialog kita, saya ke Pak Sarifudin, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Toli-Toli. Seperti apa yang disampaikan di awal tadi bahwa SMA Negeri 2 pernah mengalami banjir. Tentunya ini berdampak juga terhadap mungkin pembelajaran atau
kegiatan di sekolah ini sejauh ini di tahun 2017 itu bagaimana sebenarnya, apakah punya dampak atau pengaruh terhadap pembelajaran, apakah mempengaruhi sehingga anak-anak tidak harus ke sekolah sehingga ini juga berpengaruh dengan pendidikan. Silakan Pak Sarifudin. Ya, terima kasih banyak ini. Yang pertama-tama saya terus terang baru 2 tahun di sini. Saya dari SMA 1 Dampak Selatan. Kebetulan kejadian itu tahun 2017. Sehingga saya tidak langsung mengalami kejadian seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan berbagai informasi dari teman-teman bahwa kita punya pagar dulu di sini rubuh karena memang pondasinya tidak ada. Kemudian pintu di depan rendah sehingga air lewat pintu utama. Dan alhamdulillah sudah saya antisipasi 2 hal ini. Yang pertama, pagar saya tinggikan 1 meter pondasinya sehingga insya Allah memungkinkan untuk banjir itu tidak akan masuk lagi lewat dari depan sini maupun dari samping. Kemudian yang berikutnya, selokan saluran drainase saya alhamdulillah saya lengkapi dengan baik. Adapun hal yang apakah punya efek dari untuk proses pembelajaran, yang pertama-tama efek yang pertama karena dulu lab komputer itu di bawah, semua komputer alhamdulillah terendam. Kemudian buku perpustakaan hampir setengahnya terendam air sehingga rusak berat dan tidak bisa lagi dibaca karena air itu mengandung lumpur sehingga banjir. Kemudian yang kedua, semua kelas begitu banjir lewat, airnya lewat, yang tertinggalnya adalah lumpur. Sehingga proses pembelajaran pada saat itu lebih kurang 1 minggu. Kita hanya pembenahan sesudah atau pasca banjir itu. Sehingga sesudah itu alhamdulillah bisa berjalan dengan baik proses pembelajaran. Kemudian hal-hal untuk yang komputer, kemudian mesin jahit terendam, kemudian banyak fasilitas-fasilitas yang rusak disebabkan oleh banjir. Kemudian bagian di gedung yang sana sekitar dibangun tahun 83, bagian di bawah itu keropos karena terendam air atau mungkin pengaruh terendam air, dan yang paling di sana yang paling rendah. Kemudian yang gedung bahasa Indonesia, gedung lab bahasa sampai sekarang tidak terpakai lagi karena memang permukaan daripada lantai lab itu lebih tinggi daripada permukaan tanah ini karena ditimbun. Dulu tidak ditimbun, sudah ditimbun semua di sini, sana sudah ditimbun sehingga agak kesulitan lagi untuk memperbaiki. Itu secara baik non fisik maupun fisik maupun non fisik yang ada di SMA 2. Alhamdulillah hanya 1 minggu. Itu pun kejadiannya pada saat bukan pada saat proses pembelajaran, tetapi terjadi pada malam hari sehingga tidak berdampak langsung kepada kepanikan siswa. Hingga cuman permasalahannya paskanya itu yang menjadi kerja berat daripada siswa SMA 2 Toli dan seluruh stakeholder yang ada di SMA 2 Toli. Sehingga insya Allah ke depan sekali lagi kami apa yang dicerahkan kepada dari PPMG tadi atau dari Badan Penanggulangan Bencana, kami insya Allah akan memasukkan ke dalam kurikulum kami tentang bagaimana penanggulangan bencana di SMA 2 Toli. Apa yang disampaikan oleh Adinda Rehan tadi, ada Ananda Rehan ini saya sampaikan kepada anak sekalian. Gempa itu ada 2 faktor. Saya alhamdulillah banyak pengalaman tentang gempa. Saya pernah di daerah Yogyakarta. Saya kebetulan orang NTB, Lombok saya tahu bagaimana kejadian gempa.
dan bagaimana kejadian gempa di Sulawesi Tengah saya alami karena saya saat itu posisi saya di Palu. Sempat bagaimana fobianya gempa sama saya itu 1 tahun. Dan fobianya gempa di Lombok, kebetulan saya punya rumah di sana, di NTB sana. Kemudian di daerah Yogyakarta, kebetulan ada pantai, saya 2 kali berkunjung situ sebelum gempa. Dan di situ ada suatu situasi yang secara non fisik maupun fisik memang ada hal-hal yang ganjil dari segi agama. Begitu juga dengan di Palu, begitu juga dengan di Lombok. Dan saya alami, saya lihat bagaimana pantai Lombok itu, Bapak lihat bagaimana itu. Pak, Lombok Utara yang kena gempa itu, Lombok Utara yang kena gempa itu memang hal-hal yang tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan orang Lombok itu sendiri. Karena orang Lombok itu 1000 masjid, artinya, dan slogannya ibadah, itu slogannya Lombok. Begitu juga dengan gempa di Palu, saya alami dan tahu kejadiannya, dan tahun sebelumnya saya alami juga di di Palu, karena setahun sebelumnya itu pas 1 tahun saya lewat di pantai itu. Ada saat itu mau laksanakan hal yang seperti serupa yang sesudahnya. Semua diterbangkan oleh angin itu, tenda-tenda yang putih-putih itu diterbangkan angin. Kemudian masuk ke laut semua itu. Tahun berikutnya baru gempa itu. Itu gempa alam yang insya Allah saya evaluasi, saya kasih tahu kepada anak-anakku sekalian. Evaluasi diri kita secara non fisik maupun secara fisik, sehingga gempa itu bukan menjadi ancaman tetapi menjadi bahan pelajaran untuk kita semua. Terima kasih. Ya, baik. Saya ke Ibu Siti Hadeni, Subkoordinator Pencegahan Kesiapsiagaan BPBD Toli-Toli. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah, tentunya dalam memitigasi khususnya bagi siswa. Ini kalau kita lihat potensi bencana banjir maupun gempa bumi yang terjadi jika anak-anak yang ketika menerima mata pelajaran ini, sebenarnya bagaimana sebenarnya upaya mitigasi yang benar kepada siswa ketika mungkin dalam proses pembelajaran, sehingga antara bencana banjir dan gempa bumi ini dapat dihindarkan sehingga dapat meminimalisir korban. Setidaknya bagaimana mencari evakuasi yang baik sehingga anak-anak itu bisa selamat dari yang namanya bencana. Silakan Bu Siti. Terima kasih. Makanya seperti apa yang saya bilang tadi, bahwa mitigasi itu memang sangat penting, mitigasi struktural maupun non struktural. Jadi untuk skala sekolah, kalau boleh saya menyarankan bahwa di sekolah itu dibentuklah semacam relawan. Kalau misalnya di ekstrakurikuler kan ada PMR, ada yang ikut PMR kan, bentuklah relawan khusus menangani kebencanaan. Jadi di dalam relawan itu berstruktur organisasi, Pak. Jadi dia memiliki seksi-seksi, misalnya ada namanya seksi pencegahan. Jadi seksi pencegahan itu misalnya bekerjanya pada saat sebelum bencana. Jadi misalnya kalau lagi mendung-mendung atau lagi lagi musim hujan, maka seksi kesiapsiagaan ini yang turun. Jadi sebelum terjadi bencana mereka mensosialisasikan, ini lagi musim hujan, mungkin kita akan siap-siap, seperti itu. Jadi barang-barang yang ada di bawah mungkin ditinggikan, seperti itu, supaya kalau misalnya ada banjir, barangnya aman. Itu untuk banjir misalnya. Kalau untuk gempa sendiri, kalau gempa kan kita ini tidak ada yang tahu. Jadi tugasnya ini regu relawan ini mensosialisasikan bagaimana kita bersikap jika terjadi gempa. Jadi seperti yang saya bilang tadi, mungkin jika kita di dalam ruangan terus terjadi gempa, pertama kita jangan panik. Kedua, kita lindungi kepala. Jadi masuk di kolong meja atau lindungi kepala dengan bangku. Bangku ditaruh di atas kepala itu boleh juga. Nanti pada saat memungkinkan kita untuk lari, kita langsung lari keluar ruangan, cari tempat yang luas, larinya jangan berdesak-desakan. Seperti itu. Jadi larinya ke tempat yang luas, kita perhatikan juga di luar. Jangan misalnya ada bangunan kah, ada tiang listrik kah, ada tiang bendera kah. Jadi itu semua kita hindari.
Makanya itu diperlukan juga Pak Kepsek, mungkin di lingkungan sekolahnya ini kita bikin suatu jalur evakuasi. Iya. Jadi di tembok-tembok itu kita pasanglah rambu-rambu arah. Misalnya kalau misalnya ada gempa kita larinya kemana. Jadi itu rambu penunjuk arah. Terus di titik kumpul juga dipasangi rambu titik kumpul. Dan hal itu sering kita sosialisasikan, sering kita simulasikan. Seperti itu. Baik. Ya, saya kembali ke Ketua OSIS SMA Negeri 2 Toli-Toli, Adik Raihan. Seperti apa yang penyampaian dari Ibu Siti Hadin tadi terkait dengan mitigasi? Tentunya ini perlu juga didukung oleh seluruh siswa sehingga apapun yang dilakukan oleh pihak sekolah ini juga teman-teman siswa juga bisa ikut serta. Ini bagaimana juga kesiapan dari organisasi OSIS SMA Negeri 2, apakah mendukung adanya mungkin kegiatan mitigasi ini sehingga mungkin anak-anak bisa terlatih untuk ikut berpartisipasi dalam upaya pencegahan, meminimalisir korban ketika terjadi bencana. Silakan Adik Raihan. Baik, jadi untuk langkah pertama terkait dengan mitigasi bencana, kami dari OSIS dan seluruh siswa pastinya mendukung. Dikarenakan mitigasi bencana sendiri kan kita ketahui bersama bahwa penanggulangan bencana artinya ini juga bagus untuk diri kita sendiri. Jadi bukan untuk orang lain tapi untuk diri kita sendiri. Bagaimana cara kita menyelamatkan diri ketika terjadi bencana, bagaimana kita mengamankan diri, orang lain serta teman-teman, sehingga dampak-dampak yang akan timbul terkait dengan bencana itu sendiri dapat kita atasi dengan cara-cara serta mengikuti sosialisasi yang diberikan oleh sekolah. Jadi kami dari OSIS juga sangat mendukung adanya program ini. Tadi Bapak Kepala Sekolah juga sudah menyebutkan bahwa sekolah akan membuat dan memasukkan ke kurikulum adanya mitigasi bencana dan kami sangat mendukung hal tersebut. Seperti itu, Pak. Kalau di organisasi kesiswaan, siswa sendiri untuk OSIS, mungkin kalau dalam kegiatan mitigasi bencana ini masuk di seksi apa? Kira-kira ada unsur seksi-seksi yang ada di organisasi siswa di SMA Negeri 2, ada tidak? Ya. Baik, kalau saat ini terkait dengan bencana di seksi-seksi yang ada di OSIS itu belum ada, Pak. Seperti itu, jadi mungkin dari Bapak Kepala Sekolah juga nanti akan membuat seksi-seksi dari organisasi OSIS ataupun membuat organisasi khusus tanggap bencana seperti yang Ibu bilang tadi, seperti itu. Ya. Baik. Ya, saya kembali ke Pak Kepsek, Pak Saripudin. Seperti apa yang disampaikan oleh BPBD dan Ketua OSIS SMA Negeri 2 Toli-Toli. Tentunya mungkin selaku pimpinan, selaku juga dari kepala sekolah di SMA Negeri 2, ini bagaimana juga dukungan dari sekolah? Mungkin bisa diatur dalam pelaksanaannya ketika kegiatan mitigasi bencana ini juga bisa melibatkan guru maupun siswa sehingga mungkin bisa dibuatkan kepanitiaan maupun seksi-seksi yang terlibat dalam kegiatan tanggap bencana ini. Silakan Pak Sarifudin. Ya, terima kasih banyak. Saya dapat banyak ilmu dari Ibu nih. Yang pertama, ada dua alternatif yang kami buat dalam mitigasi bencana ini. Apakah organisasi itu independen ataupun nebeng di organisasi yang ada. Nanti insya Allah kami akan rapatkan Dewan Guru. Yang kedua, insya Allah di sekolah kami juga setiap organisasi itu punya pembina. Dan punya pembina berarti ada tanggung jawab moral daripada guru itu. Guru sebagai pembina berarti ada yang menangani tentang bencana ini. Tetapi yang paling bagus memang kita bangun atau kita buat organisasi independen untuk penanggulangan bencana. Karena ini bencana ini akhir-akhir ini dengan media massa yang sangat-sangat masif itu membuat anak-anak resah. Tapi insya Allah kami tidak berjanji atau saya insya Allah akan saya sampaikan kepada teman-teman yang namanya organisasi itu ya tetap top leadernya tetap kepala sekolah. Kemudian yang berikutnya ada tim kerja di situ dan ada fasilitas yang harus kami penuhi untuk memenuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya nanti insya Allah. Setiap organisasi pasti punya anggaran dasar itu. Oleh karena itu kami susun dulu anggaran dasarnya,
kemudian berapa fasilitas yang dibutuhkan, kemudian jalur-jalur evakuasi itu yang disebutkan oleh Ibunda tadi bahwa insya Allah akan ada titik kumpulnya di mana, kemudian sesuai dengan mungkin nanti kami meminta arahan daripada Badan Penanggulangan Bencana untuk memetakan dulu sekolah ini, di mana itu letaknya titik kumpul, kemudian jalur evakuasinya mengarah ke mana, sesuai dengan topografi yang ada di SMA 2 Toli tentu. Ya, kami berpihak kepada hal-hal yang baik. Salah satu kepihakan kami ini adalah mengurangi stres anak-anak dengan informasi yang masif. Ya, ini stres juga ini bencana, itu bencana non alam itu. Tapi saya berpikir bukan bencana, karena tidak ketahuan maka orang berpikir menyebabkan orang stres seperti itu. Kalau orang stres juga proses belajar mengajar kan tidak jalan dengan baik. Oleh karena itu insya Allah edukasi yang baik adalah solusi yang terbaik, dan fasilitas juga insya Allah akan mendukung edukasi itu. Terima kasih. Ya, baik. Saya kembali ke Ibu Siti Hadeni dari Subkoordinator Pencegahan Kesiapsiagaan BPBD Toli-Toli. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kepsek tadi, tentunya sebenarnya seberapa mudah kegiatan mungkin yang bisa dilakukan oleh BPBD, bagaimana berupaya untuk melakukan upaya simulasi terkait dengan bencana. Apakah hal ini mudah, dan bagaimana sebenarnya yang konsep kemitraan yang dibangun oleh BPBD terkait dengan sekolah-sekolah yang paling tidak dalam upaya memberikan pengetahuan dan edukasi terhadap menghadapi bencana ini. Silakan Bu Siti. Iya, kalau masalah kemitraan kami di sekolah-sekolah, kalau untuk sekolah-sekolah lain itu sebenarnya kita sudah punya. Cuman kebetulan mungkin SMA 2 kita belum. Makanya dari saya menyarankan untuk membentuk relawannya itu. Relawannya itu dibentuk sebenarnya mudah sekali, Pak. Karena di sekolah itu kan sudah ada PMR-nya, sudah ada pramukanya. Sementara dalam struktur organisasi penanggulangan kebencanaan itu di situ nanti ada namanya regu pertolongan pertama. Jadi kita kasih masuklah anak-anak PMR di situ sebagai anggotanya. Terus ada namanya relawan tanggap darurat yang bekerja jika seandainya ada terjadi bencana, mereka yang turun. Kasih masuklah di situ anak-anak pramuka. Jadi seperti itu. Kemudian untuk sosialisasi dan simulasi, kami harapkan setahun 2 kali lah Bapak mengundang kami untuk mengadakan itu. Karena kadang bencana itu tidak terlalu berbahaya, tapi rasa panik kita yang membuat kita jadi bencana. Seperti itu, karena kita panik, padahal baru dikira-kira ini mau akan bencana, kita panik duluan. Akhirnya itu yang berdampak buruk sama diri kita mungkin dengan kecemasan apa semua kan seperti itu. Jadi itu perlu sekali memang adanya sosialisasi dan simulasi. Apalagi kayak kemarin ini Pak, yang marak-maraknya itu gempa megatrust. Sebenarnya dari guru-guru sekolah itu ada berapa guru itu ke kantor kami Pak. Ingin mengundang kami untuk mensosialisasikan apakah betul itu akan terjadi, apakah yang dimaksud megatrust, bagaimana itu, dan bagaimana jika seandainya itu terjadi. Jadi sudah berapa guru-guru itu ke kami memang mengundang kami untuk memberikan sosialisasi untuk gurunya sendiri dan para siswanya gitu. Seperti kemarin awal tahun itu tanggal 26 April kami juga telah melakukan simulasi di SMA 3. Waktu itu kita diundang kebetulan juga dalam rangka Hari Kesiapsiagaan Nasional, karena Hari Kesiapsiagaan Nasional itu jatuh pada tanggal 26 April. Maka di situ kita mengadakan sosialisasi. Jadi terlibatlah di situ, mulai dari gurunya, mulai dari siswanya. Jadi kebetulan kemarin itu sosialisasinya gempa dan tsunami. Makanya kita mensosialisasikan bagaimana mereka bersikap pada saat gempa, terus bagaimana mereka mesti lari dan kemana gitu. Satu juga Pak, kalau misalnya pembuatan jalur evakuasi itu butuh kajian memang. Jadi dia tidak sembarangan kita taruh di sini kita titik kumpul, enggak. Semuanya ada syarat-syaratnya. Jadi betul kata Bapak mesti koordinasilah mungkin dengan kami untuk pembuatan jalurnya nanti, karena itu butuh kajian. Macam titik kumpul itu kita membutuhkan tempat yang luas, yang aman, yang tidak ada pohon. Seperti jalur, itu jalur mestinya bebas hambatan. Nggak ada yang menghalang di jalur untuk kita lari itu.
supaya maksudnya jangan sampai siswanya berdesak-desakan. Karena berdesak-desakan mungkin ada yang jatuh, akhirnya saling injak-injak seperti itu. Baik. Jadi semua ada ketentuannya. Baik, pendengar dan pemirsa RRNet dimanapun Anda berada, langsung dari Aula SMA Negeri 1 Toli-Toli. Masih bersama SMA Negeri 2 Toli-Toli. Masih bersama Pro 1 RRI Toli-Toli dengan topik pentingnya mitigasi bencana bagi siswa. Namun sebelum lanjut, kita ikuti sejumlah pesan-pesan berikut ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, langsung dari Aula SMA Negeri 2 Toli-Toli. Masih bersama kami di dialog tanggap bencana dengan topik pentingnya mitigasi bencana bagi siswa. Ya, kita lanjut dialog kita di kesempatan kali ini. Saya kembali ke Rehan, Ketua Organisasi Siswa SMA Negeri 2 Toli-Toli. Tentunya apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kemudian BPBD ini juga didukung oleh seluruh siswa. Ini bagaimana motivasi dari siswa sendiri? Apakah dengan kegiatan mungkin simulasi maupun edukasi yang akan dilaksanakan oleh BPBD ini dapat memotivasi teman-teman Anda di SMA Negeri 2 ini agar mereka memiliki rasa ingin tahu, artinya bagaimana bisa mengedukasi terhadap tanggap bencana ini, sehingga juga mereka tidak panik berlebihan tetapi lebih pada bagaimana menonjolkan mungkin kegembiraan. Silakan Adik Raihan. Baik, jadi untuk memunculkan kegembiraan sendiri terhadap para siswa dan motivasi mereka dalam melakukan simulasi itu salah satunya dengan cara melakukan simulasi menggunakan alat-alat yang canggih seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan alat-alat yang canggih pasti kayak siswa-siswi itu mengatakan, wah kita harus ikut ini. Jadi kita akan paham bagaimana kedepannya kita jika terjadi bencana alam kita harus melakukan penyelamatan diri, orang-orang terdekat dan lain sebagainya. Jadi motivasi untuk siswa-siswi itu mungkin salah satunya dengan cara itu. Nah kalau selanjutnya mungkin dengan cara menunjukkan dampak-dampak yang akan terjadi jika mereka tidak tahu bagaimana itu penting, bagaimana jika kita tidak tahu mitigasi bencana, bagaimana dampak-dampak yang akan terjadi jika kita tidak tahu bagaimana kita mengevakuasi diri kita, mengevakuasi orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita dan lain sebagainya. Artinya tidak hanya ilmu pelajaran tetapi ilmu pelajaran mitigasi juga perlu ditanamkan oleh siswa-siswi ya? Iya, baik, jadi ilmu mitigasi itu juga sangat penting untuk siswa-siswi karena banyak dia punya dampak seperti itu Pak. Baik, ya saya lanjut ke Pak Kepsek, Pak Sarifudin. Tentunya apa yang disampaikan oleh siswa, Ketua OSIS Pak Rehan ini, bagaimana tanggapannya terkait dengan bagaimana keterlibatan seluruh pihak, utamanya dari sekolah, dari pihak guru maupun siswa sendiri, sehingga mitigasi bencana ini dapat terus disosialisasikan di tengah siswa. Silakan Pak Sarifudin. Iya, terima kasih banyak. Apa yang saya sampaikan tadi, ada dua faktor yang sangat-sangat berpengaruh terhadap sosialisasi daripada mitigasi di siswa ataupun di guru-guru di SMA 2 Toli-Toli.
Yang pertama adalah ilmunya dulu. Apa itu mitigasi, bagaimana caranya mitigasi, bagaimana dampaknya mitigasi, maka itu perlu diketahui oleh semua orang dulu. Yang pertama, gurunya dulu kasih tahu. Diberi edukasi yang baik, baca referensi dulu, bagaimana mitigasi itu. Sekarang media massa gampang sekali. Kita tulis saja di HP kita atau di laptop kita mitigasi bencana, maka seluruh informasi tentang itu akan muncul. Tetapi kami akan sosialisasikan dulu secara masif lewat rapat guru. Bagaimana memaknai mitigasi ini dan bagaimana membentuk tim-tim untuk mitigasi ini. Kemudian yang kedua, terhadap siswa. Siswa tentu sangat mempercayai informasi yang disampaikan oleh gurunya ataupun pihak eksternal yang tahu tentang persis apa itu mitigasi. Dalam hal ini kami bisa bermitra dengan organisasi, salah satunya Badan Penanggulangan Bencana, memberikan edukasi yang terbaik bagaimana mitigasi, bagaimana pra bencana, bagaimana saat bencana, dan bagaimana pasca bencana. Ini edukasi yang terbaik sehingga ke depan semua orang tahu apa manfaat daripada mitigasi itu, baik bagi dirinya sendiri, bagi masyarakatnya, dan kembali ke keluarganya. Karena siswa ini adalah sebagai agen informasi, Pak. Mungkin Bapak Ibu Unda tercinta ini tidak bisa turun ke desa-desa, tapi dengan adanya informasi yang secara masif lewat siswa, maka dengan sendirinya, Pak, kalau di rumah begini, ada informasi karena orang tua siswa itu yakin bahwa yang disampaikan oleh guru ataupun pihak eksternal tentang ilmu itu, maka dia percaya karena ada manfaatnya. Sehingga saya katakan siswa itu merupakan agen informasi yang terbaik karena semua siswa ada orang tuanya, ada anaknya, ada kakaknya, ada adiknya, dan ada tante-tantenya. Terima kasih, Pak. Baik, pendengar, kita sudah berada di penghujung dialog kita di kesempatan kali ini. Ya, saya ke Ibu Siti. Mungkin di kesempatan akhir dari dialog tanggap bencana, apa yang ingin disampaikan kepada publik sekaligus harapannya terkait bagaimana upaya memitigasi bencana, memitigasi kepada seluruh siswa sehingga mereka bisa mengetahui cara-cara untuk terhindar dari bencana sendiri. Sekaligus closing statementnya, Bu Siti. Silakan. Jadi saya rangkum dari pembicaraan kita hari ini bahwa saya dapat menarik suatu kesimpulan bahwa melalui pendidikan ataupun sekolah maka diharapkan agar upaya pengurangan risiko bencana itu dapat mencapai sasarannya secara luas. Karena dengan pendidikan dapat diperkenalkan lebih dini lagi tentang bagaimana cara pengurangan risiko bencana itu kepada seluruh peserta didik dengan mengintegrasikan antara pendidikan pengurangan risiko bencana itu ke dalam kurikulum maupun kegiatan ekstrakurikuler. Nah, diharapkan dengan cara ini maka upaya untuk mitigasi bencana ke masyarakat maupun untuk diri kita sendiri itu dapat tersosialisasikan sehingga dapat mengurangi dampak daripada risiko bencana secara luas. Seperti itu. Baik. Ya, saya ke Ketua OSIS, Adik Raihan. Mungkin di kesempatan kali ini, apa yang ingin disampaikan kepada publik, sekaligus harapannya kepada teman-teman siswa sehingga mereka bisa teredukasi terhadap mitigasi bencana ini. Sekaligus closing statementnya, silakan Raihan. Baik, untuk harapan saya sendiri kepada teman-teman semua, saya berharap ketika kita berada di sekolah dan sekolah mengadakan sosialisasi ataupun simulasi terkait dengan mitigasi bencana, saya harap teman-teman semua ikut serta dan masuk dalam simulasi tersebut karena banyak dampak-dampaknya yang dapat kita rasakan, mulai dari kita tahu apa saja jenis bencana, dampak-dampak bencana dan lain sebagainya. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk mitigasi bencana ini, bukan hanya orang tua, bukan hanya teman-teman kita sekitar, tapi diri kita sendiri. Bagaimana diri kita sendiri bisa membangun dan membantu orang-orang di sekitar kita agar tidak berdampak pada bencana. Mungkin itu saja, Kak. Ya,
Saya lanjut ke Pak Sarifudin di kesempatan sesi akhir kali ini. Silakan apa yang menjadi harapan dan sekaligus closing statement-nya Pak. Silakan. Ya, terima kasih banyak Pak. Saya bersyukur ini. Saya kebetulan kepala sekolah di SMA 2 Toli-Toli. Saya ingat ayat begini, sesungguhnya yang menyebabkan kerusakan di bumi ini adalah manusia. Baik secara struktural manusia atau secara non fisiknya manusia. Non fisiknya itu adalah berhadapan dengan Sang Pencipta. Bencana apapun yang terjadi adalah faktor manusia. Tetapi ada hal yang tidak bisa kita perkirakan, itu bencana itu bisa terhindar. Adalah faktor yang menciptakan bencana itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap kepada kita semua jangan terlalu panik dan jangan terlalu gelisah dengan itu, tetapi kita mari sama-sama evaluasi diri. Kesalahan apa sehingga saya begini? Kekurangan apa sehingga saya begini? Insya Allah seperti itu Pak. Ada 2 faktor saya berharap. Jangan lupa juga yang Sang Halik menciptakan bencana dan menyebabkan bencana. Sehingga insya Allah kita bisa berdoa bersama insya Allah. Di samping kita sudah dapat ilmunya, tetapi kita faiza azamta fatawakkal 'alallah. Sesudah itu kita bertawakal kepada Allah. Saya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sarifudin atas waktu bersama kami. Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, demikianlah dialog tanggap bencana langsung dari Aula SMA Negeri 2 Toli-Toli. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber. Ada Ibu Siti Hadeni, Subkoordinator Pencegahan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Toli-Toli, kemudian Rehan, Ketua OSIS SMA Negeri 2 Toli-Toli, dan Bapak Sarifudin, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Toli-Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Datra Hasan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.